Ada pengurapan yang baru turun atas setiap kami, membawa kepada setiap kami untuk terus setia kepadamu Tuhan, merendahkan hati pada pagi hari untuk mendengar Engkau berkata-kata kepada setiap kami. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam kami bekerja. Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami akan berkarya di dalam kehidupan kami untuk Engkau membawa kepada setiap kami untuk terus naik, bukannya turun. Kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saksi dimanapun kami berada. Kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan pertolongan Tuhan, menyaksikan keajaiban Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bukan apa-apa, karena kuasa Tuhan yang ada di dalam semua kami yang membawa kami menerima kekuatan yang dari Tuhan, menerima kuasa yang dari Tuhan. Di hadirat-Mu ada sukacita, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati sungguh-sungguh bagi Tuhan. Berkati setiap kami. Pakai hamba-Mu tidak ada apa-apa yang tidak. Biar Roh-Mu yang bekerja menyegarkan jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang sudah kami naikkannya, sungguh-sungguh merupakan satu sukacita besar. Hidup kami dan kami serahkan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau membawa persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Luar biasa pada pagi hari ini. Ya, saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sudah mengangkat tangan dan mengucap syukur. Amin. Buat kebaikan Tuhan. Sampai saat ini kita selalu merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Amin. Amin. Ya, yuk kita semangat pada pagi hari. Karena anggur baru, minyak baru itu sudah dicurahkan kepada setiap kami. Membuat sukacita. Amin. Pujian tadi ya. Artinya apa saudara? Pengurapan yang baru terus turun atas setiap kita. Yang baik anggur baru, anggur yang baru, nah, yang menyegarkan jiwa kita, sehingga kita boleh menikmati sukacita. Saya ingin berbicara pada pagi hari ini, yaitu tentang karya Roh Kudus. Ini hari yang ketiga. Kalau kita boleh menjalani 10 malam, dan ini hari yang ketiga, nanti sore ada lagi. Tapi saya ingin kita bersama-sama merenungkan tentang karya Roh Kudus. Ya, karya Roh Kudus itu artinya apa, saudara? Karya yang Roh Kudus itu berkarya di dalam kehidupan setiap kita. Pribadi lepas pribadi, karena Roh Kudus itu sudah dicurahkan di dalam hidup kita. Nah, kita sadar bahwa ini ada Roh Kudus. Kalau di dalam, saya akan rangkai ya, ada 3 ayat, ada 3 kitab di dalam Injil Yohanes pasal, di dalam 1 Korintus ya, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16. Lalu Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18. Lalu 1 Yohanes 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-6.
saya ingin membaca dari 1 Korintus 3 ayat 16. Semua bangkit berdiri. Ya, kita punya semangat. Amin. 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 Ya, yang keras ya. Punya semangat? Amin. Nah, ya, kurang keras. Punya semangat? Amin. Nah, gitu ya. Saya senang suara yang semangat itu akan membawa setiap kita itu tambah semangat pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya. Kamu tahu? Tidak tahukah kamu tahu bahwa setiap kita ya, ini adalah apa? Bait Allah dan bahwa Roh Allah itu diam di dalam kamu. Amen. Sadar siapakah kita? Bait Allah. Dan yang diam di dalammu siapa? Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Kamu tahu. Yang tahu katakan. Yang tahu katakan. Amin. Ya, yang tahu katakan. Amin. Tahu apa? Bahwa saudara adalah bait Allah. Dan yang diam di dalammu siapa? Luar biasa kan? Harusnya ini luar biasa bagi anak-anak Tuhan. Bagi orang-orang percaya bahwa firman Tuhan, Yesus sendiri katakan, kamu tahu. Tahukah kamu? Jawabnya apa? Tahu Tuhan. Aku ini bait Allah. Dan yang diam di dalamku itu adalah Allah yang diam, yaitu Roh Kudus. Jadi kita mantap ya punya Roh Kudus ya. Mantap? Mantap? Amin. Ya, di Tuhan. Lalu di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18. Yuk. Ya. 1, 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Ya, sebelum Yesus naik ke surga, ya, dia sudah memberitakan dan mengatakan kepada murid-muridnya pada waktu itu, yang berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya apa? Jangan kamu tuh takut, karena Roh yang di dalammu itu loh, yang akan menyertai engkau sampai aku datang kembali. Dan Yesus naik, dia akan datang kembali. Yesus tidak meninggalkan kita, tapi dia memberikan Rohnya kepada setiap kita, yaitu Roh Kudus. Ya, sampai Tuhan datang kembali. Luar biasa kan? Jadi kalau kita takut, kita meragukan, Roh Kudus itu ada dalam kita. Ya, yuk sekarang yang ketiga. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Ya, 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yes, amin, amin. Yuk beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Ya. Kamu ini berasal dari Allah. Aku berasal dari Allah. Yuk katakan, aku berasal dari Allah. Anak-anakku dikatakan. Ya. Dan kamu itu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Ya, sebab
dapat mengalahkan segala kepalsuan yang ada dalam dunia ini. Dunia itu tidak asli itu, ya, betul, betul. Anak-anak Tuhan harus asli di dalam maupun di luar sana. Ya, dunia itu tidak asli. Saya katakan segala apa yang ada dalam dunia asli loh. Tiwas COD yang datang apa? Sudah bayar lagi. Kalau dikembalikan, ya, artinya seperti itu. Kamu itu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab apa? Saudara mampu mengalahkan. Sebab apa? Roh yang ada di dalammu itu loh lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Jadi roh yang ada di dalammu itu loh lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia. Berarti di dunia ini banyak roh, betul? Tetapi hanya ada satu pribadi, yaitu Roh Kudus yang ada di dalammu itu, yang lebih besar. Katakan lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Roh yang ada di dalamku. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yuk silakan duduk. Sudah mantap kan? Tuhan itu memberikan kasih-Nya kepada setiap kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita ini akan berkarya. Tidak cuma dikasih tok, ya sudah. Tidak, saudara. Nah, kalau dibaca di Kisah Rasul-Rasul pasal yang ke-1, yuk kita baca ya. Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu sudah terima kuasa Tuhan, sudah terima Roh Kudus yang dari Tuhan. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Yang pertama, karya Roh Kudus itu memberikan kuasa atas kamu. Kamu ini diberi kuasa. Roh Kudus sudah turun ke atasmu. Kamu punya kuasa, yaitu kuasa Tuhan. Dia yang akan bekerja di dalam. Kenapa kita sering takut? Karena kita sering fokusnya kepada permasalahan, fokusnya kepada gunung yang tinggi. Orang kalau fokus di situ, tidak ada damai, tidak punya kuasa untuk mengalahkan tadi. Mengalahkan, kamu mengalahkan nabi-nabi palsu. Artinya apa? Yang tidak asli. Saudara punya kuasa. Itu karya Roh Kudus. Kita perlu kuasa itu. Karena apa? Tuhan memberikan Roh Kudus. Dia memberi kuasa kepada kamu. Kuasa untuk mengalahkan si jahat. Si jahat itu siapa tuh? Iblis. Saudara pernah lihat iblis? Sudah pernah lihat iblis? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, saya mau tanya, yang sudah kayak apa sih iblis? Hah? Serem. Begitu ya? Saya belum pernah lihat iblis aja. Serem berarti.
apa? Ada bentuknya orang gitu. Bentuknya apa? Saudara tahu iblis? Tahu, pasti ya. Tapi ada yang belum pernah lihat iblis. Nanti tulis saya ya. Saya pernah lihat iblis rupanya seperti ini, gitu ya. Ya, tulis saya kepingin tahu. Saya kepingin tahu. Ya. Tuhan memberikan kuasa. Tuhan tahu kalau iblis yang ada dalam dunia ini loh, roh-roh si jahat, ya, roh-roh si jahat, tidak punya tapi sok merasa punya. Ini loh, itu roh jahat loh, ya. Apa sih artinya tidak punya tapi sok merasa punya? Ketika iblis itu datang kepada Yesus, ya, tanya, lihat, seluruh ini loh, lihat, yang ciptakan siapa sih? Yesus. Nanti akan kuberikan kepadamu kalau engkau mau menyembah. Ini loh. Oh, tidak punya, tapi merasa punya. Artinya apa itu? Artinya apa? Sempurna. Sok pinter, sok punya, memiliki. Wah, dunia ini milik kami berdua, kan? Ya, yang biasa ngomong gitu apa? Kalau pagi baca, dunia ini milik kami berdua. Tidak mau tahu sopan apa tidak sopan, wis pokoknya kita berdua, ya. Ya, saya pernah kok dulu pacaran, ya. Karena pacarannya setelah menikah, karena sebelum menikah kebiur diusir, ya. Tapi setelah menikah, saya pacaran. Saya pergi, nanti dipotong ya, jangan masuk di YouTube ya. Ya, pernah saya pacaran. Ya. Tapi Pak suami itu selalu bilang, hati-hati ya, jangan sok bilang dunia ini milik kita berdua. Itu banyak orang. Nek kita ngawur yang lihat banyak mata yang lihat. Terlebih siapa yang melihat? Hati-hati ya bagi anak-anak muda yang pacaran atau bapak ibu, ya, yang tidak bersama suami, yang tidak bersama istri. Lalu bilang itu tadi, ya, dunia ini milik. Itu loh kayak iblis waktu membawa Yesus naik ke gunung. Kalau engkau menyembah aku, artinya apa? Aku nih yang punya loh. Akan berikan. Bapak Ibu, Tuhan tahu setiap kita perlu kuasa. Makanya Tuhan berikan dengan karya Roh Kudusnya kepada setiap kita, memberi kuasa. Kalau dunia bilang nggak bisa, kita mau katakan apa? Bisa. Aku punya Tuhan, rohnya itu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Betul? Betul? Amin. Ya. Tuhan itu luar biasa. Dunia itu penuh dengan ketidakadilan. Ya, dunia itu penuh dengan kekerasan. Dunia itu penuh dengan kemunafikan. Ya, saudara pernah jadi korban kemunafikan? Saya pernah. Saya kepingin rak sepatu. Saya lalu COD diam-diam.
Saya tidak tanya anak dulu. Saya diam-diam. Yang datang tiba-tiba paket. Ada paket. Mami pesan. Saya pengen rasa bagus banget. Ada tutupnya, warnanya ungu, jambul, gitu ya. Ternyata apa yang datang? Yang datang itu lembaran-lembaran plastik. Mau masak tidak bisa. Waduh, mami kalau mau beli bintang, lihat itu bintangnya itu. Ya. Kemunafikan yang lebih bahaya. Anak-anak itu munafik. Ya, itu yang lebih bahaya. Makanya Tuhan itu memberikan Roh Kudus-Nya, memberikan kuasa kepada setiap kita untuk mengalahkan. Wah, gede banget tuh. Memang karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Betul ya? Kita perlu kuasa. Ketika murid-murid Yesus, ketika Petrus, sebelum hari Pentakosta, Petrus itu menyangkal Yesus. Dan sebelum Pentakosta atau Pentakosta, hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, Petrus hanya ikut Yesus saja. Dia menyangka Yesus jangan mau mati, jangan mau disana, ada aku yang akan maju. Yesus katakan apa? Enyahlah iblis. Iblis itu selalu menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Iblis itu selalu menghalang-halangi berkat ilahi. Ya, tahu? Haleluya. Kita ini bait Allah. Dan yang diam di dalam kita adalah Roh Allah. Dan kuasa yang ada di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Bukan Yesus. Ya, segala yang jahat kita singkirkan. Ketika murid Yesus Petrus setelah hari Pentakosta, Petrus dia penuh dengan kuasa Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Lalu Petrus apa? Dia mengabarkan Injil dengan keberanian. Kalau dunia ini selalu mendatangkan ketakutan. Yang bilang enggak iso. Ada BL selalu bilang iso, orang iso, kudu iso, kudu iso. Gusti sing. Jangan sampai di iso, orang iso, kudu iso, kudu iso. Jangan sampai berhenti di situ. Wah, itu nanti keras banget. Ya. Tetapi kalau disambung Gusti sing, ada kuasa. Ya. Amin. Amin. Nah, yang kedua, terus berjalan ya. Yang kedua, karya Roh Kudus yang kedua, yaitu mengubah hidup orang percaya. Haleluya. Saya ingin ajak saudara untuk membaca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 17 dan 18. Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 dan 18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat yang ke-18, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka
akan bernubuat. Luar biasa. Yang pada akhir zaman akan melihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Semua bernubuat. Artinya apa sih bernubuat? Yang bernubuat itu memang dari karya Yesus. Mungkin itu bentuknya suatu pesan yang Yesus sampaikan kepada setiap kita pribadi, lepas pribadi. Ya, membuat pesan Yesus. Bisa kok Yesus memberikan pesan secara pribadi. Yang pertama pasti untuk kita. Dan yang kedua mungkin bisa untuk orang lain. Tapi kita hidup di dalam kuasanya. Karena kuasa itu juga bekerja di dalam setiap kita. Haleluya. Jadi ada perubahan dalam hidup kita. Mungkin kita bernubuat memberikan satu pengajaran. Mungkin kita bernubuat tentang kesaksian kita. Ketika kita menikmati perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan, kita menikmati, kita menyaksikan Tuhan itu bekerja di dalam setiap kita. Lalu kita bicara kepada orang, menguatkan orang. Itu namanya bernubuat. Bisa memulihkan semua orang. Bernubuat itu bukan ramalan. Saudara juga lihat ramalan. Saudara percaya ramalan. Dijauhkan dari Tuhan. Dijauhkan dari jemaat iman. Tidak usah sok lihat apa itu bintang-bintang. Oh, kamu tuh di sini karena ini. Tapi aku di sini karena ada. Amin. Amin. Ya, saudara pernah pergi ke peramal? Ya, jangan kepengen ya. Saya dulu ingat kalau saya diperseni sama Pak Pendeta, Pak Kurniadi. Nanti kalau pulang anak-anak muda lewat alun-alun jangan lihat ke kiri, kan pulangnya ke sana semua. Ya, benar-benar lihat kanan, tapi kok bilang jangan lihat kiri, pasti kepengen kan? Dan lihat ke kiri. Nah, terus saya ketemu, kok bilang jangan lihat ke kiri, nah, pasti kepengen. Ya. Jangan lihat sungai, kali. Saudara mesti lihat kali ya. Itu artinya apa? Yang kadang-kadang dilarang itu kepengen nengok sedikit ya, tetapi itu tidak akan mengubah hidup. Orang Kristen itu harus berubah. Itu karya Roh Kudus. Kalau kita bisa berubah, mungkin dulu kita senengnya marah. Ya. Sekarang masih marah, tapi hanya sedikit saja. Cuma ini yang dipendam ya. Sesuatu yang dipendam akan mendatangkan penyakit. Nah, cuma ini. Tidak apa-apa. Ya, tapi kalau bisa jangan. Dan Roh Kudus itu mengubahkan. Ketika Petrus menerima kuasa yang dari Tuhan, Petrus berani bersaksi, berani berkhotbah. Ketika berkhotbah 3.000 orang menerima Yesus dan dibaptis. Itu kuasa Tuhan yang bekerja. Ya, saya percaya
karya Roh Kudus itu mengubahkan setiap kita, mengubahkan, ya, berubah. Itu akhir zaman ini nanti akan luar biasa. Anak-anak akan berubah. Anak-anak bisa menjadi penasehat. Anak-anak bisa mengajar kepada anak-anak yang lain. Bahkan anak-anak itu bisa mengajar kepada orang tua. Suami, istri, perempuan, laki-laki berbuat. Artinya apa, saudara? Berkata-kata untuk membangun itu persatuan. Karena membuat itu persatuan. Ya. Jangan berpikir berbuat itu lagi tenang, lalu orang berdiri. Bukan itu saja. Bisa ketika kita berdoa, ada Tuhan sampaikan seperti apa yang ditulis nabi-nabi zaman perjanjian lama. Ketika hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, itu Yoel pun, Nabi Yoel sudah mendapat perintah dari Allah. Ditulis di dalam Alkitab. Nanti bisa baca, ya. Kalau tidak salah itu di Yoel pasal 2. Ya. Itu roh akan dicurahkan. Itu Roh Kudus digenapi di hari Pentakosta, di perjanjian baru. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara ngerti. Kalau saudara bisa menasihati, membangun orang, itu karya Roh Kudus. Bukan karena kepintaran kita. Ada sekolah nasihat di sini. Ada atau tarik S1 nasihat ada. Tidak ada, saudara. Ya. Minta hikmat yang dari Tuhan. Nah, minta hikmat yang dari Tuhan. Nasihat itu pasti membukakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi orang Kristen harus berubah. Ya. Sekarang mau sadari, adakah saya berubah? Bertanya kepada diri sendiri. Pegang tanganmu di dada saudara. Ya. Mau katakan, adakah saya berubah? Ya. Amin. 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 Ya, itu karya Roh Kudus. Roh Kudus itu berkarya di dalam setiap kita. Bapak Ibu, kemarin saya ada orang datang kepada saya tanya, Bu, kok Roh Kudus itu waktu di Pentakosta itu kok berupa lidah api. Tapi Roh Kudus yang di Yesus ketika Yesus dibaptis itu berupa merpati. Apakah Roh Kudus itu ada beda-beda? Ya. Saya mau terangkan. Ketika Yesus dibaptis, ada Roh Kudus yang berupa merpati yang menggambarkan apa? Ini anak yang kukasih, hanya kepada Dia berkenan. Ada kuasa di dalam Yesus. Tapi ketika hari Pentakosta itu api berupa lidah api. Maksudnya apa, saudara? Api itu menggambarkan sebuah semangat. Karena itu yang dicurahkan Tuhan bagi orang-orang percaya. Memberikan semangat untuk apa? Lidah api. Lidah yang bersemangat. Lidah yang memberitakan Injil. Lidah yang memberitakan kabar baik. Ya, lambat dari api Roh Kudus. Haleluya. Itu yang kedua. Kalau perubahan terjadi,
kita ada. Kalau mau tahu perubahan terjadi, mau tahu tanda-tanda orang-orang yang berubah, mau tahu itu ada di Galatia 5 ya, ayat 22 sampai 23 ya. Di Galatia 5 ada kasih, ada sukacita. Dulu mungkin hanya mau kebencian, tapi sekarang ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya, ada sabar, dulu nggak sabar, jadi sabar. Ya, ada suami bicara gini, saya punya istri dulu, aduh cerewet, tapi sekarang sabar. Saya senang dengar, ya, senang. Karena itu karya Roh. Kalau dulu tuh sabar ini saya ingin galak, aduh minta ampun gitu. Ya, kok bisa seperti itu? Bisa jawab sendiri-sendiri ya. Yuk kita berubah. Yang dulu sudah yang dulu, tapi yang sekarang ada kesabaran, ada penguasaan. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Dan bisa menguasai emosi. Nah, kita perlu emosi, tapi emosi itu jangan berlebih. Emosi yang tidak ada Roh Kudus itu pasti. Nah, yang ketiga, yang terakhir ya, Roh Kudus itu memperlengkapi kita. Kenapa saya renungkan memperlengkapi setiap kita? Karena kita ini tidak, ya, Roh Kudus itu memperlengkapi kita karena kita ini tidak lengkap. Ya, makanya Roh Kudus itu melengkapi setiap kita. Katakan kita ini tidak lengkap. Orang lain tidak lengkap. Karena kita tidak sempurna. Makanya Roh Kudus itu memperlengkapi kita. Mungkin ya, mungkin dalam kita ibadah tak lengkap. Ya. Roh Kudus ini memperlengkapi setiap kita. Saya percaya Tuhan itu luar biasa bagi setiap kita. Karyanya itu luar biasa. Masih banyak yang saya sampaikan juga. Yaitu pertama, Roh Kudus itu memberi kuasa. Ya, Roh Kudus memberi kuasa. Yang kedua, mengubah. Nah, yang ketiga, memperlengkapi. Jangan sok nuturan. Ya, saya aja tidak lengkap, begitu ya. Betul ya. Gini. Ada suami istri yang suka gitu. Makanya ada Roh Kudus yang melengkapi. Kalau selamanya tidak mau lengkap, tidak ada apa? Roh tidak mau menerima loh. Ya, itu memperlengkapi setiap kita. Semua tujuannya pasti memperlengkapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kepintaran kita. Ya, betul ya. Suami istri, ayo jangan saling nuduh ya, saling apa? Curiga ya. Itu awal dari sebuah pertengkaran. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.